Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tetap semangat dalam belajar walaupun belajar dari rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi mengenal letak rumah atau denah, kemudian menemukan kosakata dalam bacaan, menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang benar, pembagian tugas rumah, serta perilaku terhadap anggota keluarga di rumah. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai pola irama. Baik anak-anak, kita akan mencoba belajar mengenal letak rumah. Di mana rumah kamu, Nak? Jika ada pertanyaan seperti itu, apakah anak-anak bisa menjawab? Agar bisa menjawab, mari kita belajar mengenai letak rumah. Di sini sudah dicontohkan rumah Siti. Ada rumah Adi, ada rumah Ayu, dan musola. Rumah Siti ada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Anak panah yang ada di sebelah kiri atas itu menunjukkan sebelah kanan. Ya. Anak panah yang ada di sebelah kiri atas adalah menunjukkan arah kanan. Jadi di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Dan di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Di depan rumah Adi terdapat sebuah musola. Baik, kita akan belajar untuk denah yang kedua. Di sini ada deretan rumah yang ada di sebelah atas dan deretan rumah yang ada di sebelah bawah. Deretan rumah yang di sebelah atas dan di sebelah bawah ini adalah saling berhadapan. Nah, posisi deretan rumah yang atas, arah kanan ditunjukkan oleh arah anak panah yang ada di atas. Kemudian arah kanan deretan rumah yang di bawah ditunjukkan oleh anak panah yang ada di tengah-tengah jalan, yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kita contohkan. Di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Kemudian yang di bawah, di sebelah kanan rumah Bayu adalah musola. Di sebelah kiri rumah Bayu adalah posyandu. Demikian anak-anak penjelasan mengenai denah atau mengenal letak rumah. Sebagai tugas awal, silakan anak-anak untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 2. A dan B dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Baik anak-anak, kita akan belajar menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat adalah susunan kata-kata. Berikut ada sebuah contoh kata-kata acak untuk disusun menjadi kalimat yang tepat. Nah, di sini ada contoh, ada kata acaknya. Yang pertama adalah di pasar. Kemudian kata acak yang kedua yaitu membeli. Kemudian lani, yang terakhir daging. Coba kita susun menjadi kalimat yang benar. Biasanya ada petunjuknya untuk kata yang pertama. Di sini Pak Guru kasih petunjuk, kata pertama adalah lani.
yang Pak Guru garis bawahi. Ayo, mari kita coba belajar menyusun. Lani membeli daging di pasar. Kenapa bisa seperti itu? Ya, sebuah kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu orangnya, kemudian predikat itu kegiatannya, apa yang dilakukan, kemudian objek itu adalah benda atau kegiatannya, kemudian keterangan bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Nah, baik anak-anak, kita coba untuk menyusun kata acak tersebut. Loh, Lani membeli daging di pasar. Demikian anak-anak, kita sudah belajar untuk menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat yang benar. Jika belum paham, silakan untuk diulangi kembali sambil belajar bersama keluarga. Kemudian kita akan belajar membuat kalimat sederhana dari sebuah kata yang diberikan. Contoh. Coba anak-anak membuat kalimat sederhana dari kata belajar. Kita contohkan, adik belajar menulis. Jadi kalau membuat kalimat sederhana itu kata yang diminta harus ada dalam kalimat. Nah, adik belajar menulis. Ada kata belajar. Itu sudah benar. Baik, sebagai tugas selanjutnya, silahkan anak-anak untuk mengerjakan tugas. Ayo berlatih halaman 16 nomor 1 dan 2. Silahkan untuk dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Kemudian anak-anak kita akan belajar mengenai pembagian tugas di rumah. Di layar sudah ada bacaan tugasku di pagi hari. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Dari bacaan ini kita bisa menemukan ada beberapa kosa kata, misalkan merapikan. Merapikan itu membuat sesuatu menjadi rapi. Kemudian sholat. Nah, sholat itu adalah bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Ada kata memasak. Memasak itu membuat masakan. Entah itu nasi ataupun sayuran. Kemudian ada mencuci. Mencuci itu membuat sesuatu menjadi bersih. Nah, ini adalah kegiatan Siti di rumah dengan pembagiannya masing-masing. Nah, tentunya anak-anak di rumah juga ada pembagian tugasnya masing-masing dari ayah, ibu, kakak, adik, dan anak-anak tentunya dibagi tugas masing-masing.
masing. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk pembagian secara rinci, anak-anak bisa melihat penjelasan rincian tugas di rumah pada halaman 10 dan 11. Di situ disebutkan beberapa macam tugas ayah apa saja, ibu apa saja, dan tugas anak di rumah apa saja. Sehingga anak-anak di rumah harus bisa mengerjakan tugasnya masing-masing dengan baik. Kepada orang tua harus menghargai tugasnya, harus berperilaku sopan, hormat kepada orang tua, berpamitan kepada orang tua sebelum bepergian, entah itu bermain atau sekolah atau mengaji dan lain sebagainya. Juga menemani adik atau kakak pada waktu belajar. Nah, perilaku tersebut sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang intinya adalah saling membantu kepada sesama umat manusia, entah kepada teman, saudara, dan lain sebagainya. Tidak membeda-bedakan teman, entah karena agamanya, entah dari asalnya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Harus tetap saling membantu dan adil kepada semua teman. Tidak boleh memilih teman, ya, semuanya sama. Karena manusia diciptakan Tuhan itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai tugas selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan evaluasi subtema 1 yang PPKN dan Bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan di lembar kerja siswa. Yang terakhir kita akan belajar mengenai pola irama. Tentunya banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita yang bisa menghasilkan musik atau suara, contohnya kentongan, kemudian drum, ada gong, ada gelas pun bisa mengeluarkan suara atau bunyi. Meja pun kalau kita pukul juga mengeluarkan bunyi. Nah, banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, bunyi yang teratur itu disebut irama. Sedangkan banyaknya ketukan dalam irama dinamakan birama. Birama ada berbagai macam. Di antaranya birama 2, birama 3, dan birama 4. Baik anak-anak, Pak Guru contohkan berikut adalah benda di sekitar berupa kaleng bekas dan gelas yang bisa dimanfaatkan untuk membentuk pola ketukan atau pola birama. Contoh pola birama 2. Nah, itu atau dibalik. Kemudian pola birama 3. Atau kita balik. Kemudian yang terakhir pola birama 4. Nah, atau kita balik. Nah, begitu ya anak-anak di rumah bisa mencoba dengan benda yang lain sehingga bentuk pola birama masing-masing. Demikian anak-anak video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai tugas terakhir, silakan anak-anak mengerjakan evaluasi subtema 1 yang SBDB. Dikerjakan di lembar kerja siswa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.